Masih ada syarat-syarat yang memberatkan bagi peserta konvensi calon presiden Demokrat yang berasal dari luar partai pemenang pemilu 2009 ini. Ya pemirsa, kita masih berbincang mengenai konvensi calon presiden dari Partai Demokrat dan saya sudah bersama salah seorang tokoh yang namanya dikaitkan dengan konvensi Partai Demokrat, Yusril Iza Mahendra. Pak Yusril, Anda memang diundang oleh Partai Demokrat untuk menjadi peserta konvensi? Ya, Pak SB satu hari ketemu saya kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, pada waktu itu beliau mengatakan, Pak Yusril ikut aja konvensi Partai Demokrat. Ada beberapa tokoh yang lain disebutkan, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Irman Gusman. Waktu itu saya mengatakan, ya nanti saya pikir-pikir aja dulu. Dan ketika diadakan satu pertemuan yang saya tidak hadir, dan itu dihadiri juga oleh media massa, Pak SB mengumumkan bahwa konvensi Partai Demokrat ini akan diikuti oleh beberapa tokoh dan juga disebutkan nama saya. Kira-kira 10 hari yang lalu Pak Jirawacik menelpon saya pagi-pagi dan katanya menyampaikan pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, dan menanyakan apakah tawaran Pak SBY dulu, Pak Yusril bagaimana, akan ikut atau bagaimana. Ya, kalau ikut syarat-syaratnya begini, pesan Presiden kami sampaikan kepada Pak Yusril. Jadi kalau ditanya undangan itu, kalau ditanya undangan itu surat undangan apa itu? Tidak ada undangan tertulis, ya. Bahkan secara lisan langsung disampaikan oleh SBY. Dan beliau umumkan ke publik kan begitu. Nah, jadi syarat yang disebutkan oleh Pak Jirawacik itu pertama adalah bahwa saya seketika dimulai konvensi itu saya harus nonaktif dari partai saya sendiri. Kedua, kalau sekiranya saya jadi pemenang konvensi, saya harus mundur dari partai saya dan harus menjadi kader Partai Demokrat. Jadi saya bilang, wah kalau begitu berat Pak, baiklah saya diskusikan dulu dengan teman-teman. Dan itu sejak itu berkembang terus sampai sekarang. Poin yang mana yang Anda rasa berat? Nonaktif dari partai atau kemudian nanti loncat ke Demokrat jika memenangi konvensi? Dua-duanya, karena nonaktif dari partai kan konvensi akan dimulai 1 September sampai menjelang pemilu. Kalau saya nonaktif dari partai saya itu kan sama aja dengan gembosi partai saya namanya kan. Menang aja belum tentu, partainya sudah gembos. Pertama. Kedua, kalau saya harus berhenti dari partai itu agak berat karena saya pendiri partai ini. Saya pernah jadi ketua umum dan saya pernah sekarang masih menjabat sebagai ketua majelis syuro. Jadi bagi saya itu sangat berat dan bagi dalam analisis saya kalau syaratnya seperti itu, maka kemungkinan besar tokoh-tokoh dari partai lain itu tidak ada yang bersedia ikut konvensi Partai Demokrat. Dengan syarat-syarat seperti itu? Dengan syarat-syarat seperti Anda melihat tawaran dari Demokrat terhadap Anda dan sejumlah tokoh lain itu cukup serius, khususnya untuk Anda Pak Yusril, dengan syarat-syarat yang diajukan? Ya memang serius. Serius bahwa mereka ingin supaya konvensinya itu mendapat perhatian publik dan diikuti oleh politisi dari partai-partai lain. Tapi kalau seperti ini, syarat-syarat yang ditetapkan seperti itu, kecil kemungkinannya tokoh-tokoh partai lain akan ikut, sehingga akhirnya konvensi itu hanya akan diikuti oleh internal Partai Demokrat dan tokoh-tokoh yang selama ini non-partai, tapi sudah menjadi satelit Pak SBY dan Partai Demokrat, seperti Pak Irman Gusman ataupun Pak Dahlan Iskan atau Pak Gita Wirjawan. Akhirnya konvensi itu tidak menarik di mata publik. Nah, kalau syarat-syarat tadi Anda anggap berat, kira-kira syarat seperti apa sih yang Anda harapkan bisa disampaikan dan bisa diterima begitu oleh Pak Yusril dan partai Anda Bulan Bintang? Ya, kalau saya sih menyarankan ya sesuai dengan namanya Partai Demokrat ya bertindaklah sebagai Demokrat. Ya, artinya yang kita cari sekarang adalah kandidat presiden, bukan mau mencari kader Partai Demokrat. Kalau mau mencari kader Partai Demokrat, saya sudah kasih 2 orang. Amir Samsudin sama Saan Mustafa itu orang PBB dulunya. Jadi sebenarnya mereka mau cari apa? Kalau mau mencari kandidat presiden, kita carilah negarawan yang menjadi tokoh bangsa. Bahkan kalau perlu presiden itu berada di atas semua golongan. Tidak menjadi anggota partai politik tertentu lagi. Kalau saya memang keinginan saya begitu. Begitu terpilih menjadi presiden. Presiden itu harus melepaskan dirinya dari partai dan dia menjadi tokoh di atas semua golongan. Jadi kenapa harus dikaitkan dengan Partai Demokrat sendiri? Bahwa misalnya saya tetap PBB, Demokrat mencalonkan konvensi dan saya misalnya siapa tahu saya menang, ya. Karena apa salahnya Demokrat dan PBB bersama-sama mencalonkan saya? Kan lebih fair. Artinya Anda tidak harus
lepas dari partai Anda, Iya, asli kan Anda. kita bisa begitu. dituduh jadi pengkhianat di partai sendiri, kan berat juga kalau dituduh seperti itu. Oke, tapi tentunya tawaran itu sedikit banyak dipikirkan atau dicerna dan dipertimbangkan begitu Pak Yusril. Nah, Iya. sejauh ini sampai di mana kemudian pertimbangan Anda atas tawaran Demokrat? Demokrat sendiri sampai hari ini itu belum satu pendapat. Ya, beberapa hari yang lalu ada statement dari Sultan Batugana yang mengatakan justru ikut aja, tidak harus menjadi kader Partai Demokrat. Dan tidak harus mundur atau Tidak harus nonaktif. mundur. Dan tadi malam saya ketemu Max Sekopua dan dia mengatakan itu Pak Yusril memang masih jadi bahan diskusi internal Partai Demokrat. Jadi apa yang saya sampaikan itu menjadi masukan juga bagi mereka. Apalagi istilahnya itu masuk Demokrat menjadi kader. Kader itu pengertiannya apa? Ya, ingat misalnya pengalamannya Pak Wiranto tahun 2004 ikut konvensi Partai Golkar. Sebenarnya yang digadang-gadang Golkar sebagai terpilih itu Pak Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar pada waktu itu. Tapi ternyata yang menang konvensi itu Wiranto. Dan ketika Wiranto dicalonkan, Golkar itu mendukung hanya setengah hati. Akhirnya Pak Wiranto kalah pada putaran pertama. Nah, kenapa Pak Wiranto mengalami nasib seperti itu? Karena dia tidak punya power di partai. Ya, dia menjadi calon presiden, tapi kendali partai itu tapi bukan Akbar Tanjung yang sebenarnya kepengen jadi presiden. Nah, kalau sekarang saya menang konvensi, hanya menjadi kader Demokrat, ya, saya tidak punya power di dalam partai. Saya bisa dimainkan persis seperti Wiranto itu. Nah, Mungkin apakah Ketua kemudian- Umum Demokrat itu punya jago sendiri yang diharap-harapkan akan menjadi calon, tapi sayangnya tidak terpilih. Nasib saya kan jadi terakhir.